Alkitab. Bukan kita yang ngomong, memang ayatnya tulisannya seperti itu kan Pak Cak. Memang ayatnya seperti itu. Makanya saya juga mengatakan bahwa Muhammad itu bukan dekat dengan Allah, tapi mereka lebih dekat dengan jin. Nah, itu ayat yang berbicara surat 72 ayat 19. Ya, sering itu dibahas Pak Kade. Makanya saya sampaikan biar dunia tahu gitu. Karena selama ini kan tidak tahu, selama ini menganggap bahwa Muhammad itu nabi yang paling agung, paling mulia, padahal ayatnya di Al-Quran tidak ada. Begitu. Dan ini kalau dibiarkan tidak ada yang mengkonter, banyak jiwa yang tertipu akhirnya mati masuk neraka. Begitu. Kasihan saya sebenarnya. Dan bangsa Indonesia harus bersyukur ada Muhammad Kaceh yang menyampaikan ini, harusnya bersyukur. Karena dibukakan rahasia yang tersembunyi begitu. Sekarang biar 1 juta murtadin Pak Cak. Tapi kalau nggak berani ya percuma Pak Cak. Lah iya, benar. Jadi murtad kita bukan mencari duit, saya mencari jiwa biar banyak yang diselamatkan. Saya melaksanakan Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini yang saya lakukan. Gitu. Makanya saya pergi 6 kali pindah nih, mau ditangkap. Kemarin mau ditangkap tahun 2019, 2020 mau ditangkap saya. 2019 kayak dilaporkan mau ditangkap. Datang ke rumah pakai pansa bawa berjenggot 5 orang. Kalau ada ditangkap saya diserahin ke polisi itu. Ya, tapi kalau menurut saya Pak Kaceh, Isa Al-Masih itu memang istilahnya kalau tidak disalibkan oleh orang Yahudi memang benar Pak Kaceh. Karena yang menyalibkan memang orang-orang dari Romawi kan Pak Kaceh. Lah iya, sekarang juga yang mau menangkap Muhammad Kaceh kan orang-orang yang kena ilmu Arab gitu. Makanya sekarang Muhammad Kaceh bersuara menyadarkan mereka. Iya, yang wujudnya orang Indonesia tapi hatinya ke Arab-Araban, yang dibela negara Arab aja, seolah-olah Arab itu baik aja. Begitu. Giliran TKW ya, lanjut Pak Kaceh. Lanjut Pak Kaceh, yang lain mungkin masih menunggu itu. Terima kasih bisa masuk. Puji Tuhan, ketemu Pak Kaceh baru sekali ini. Iya, oke. Saya sambut Ibu Rosa. Nah, ini Ibu Rosa nih yang sering dengerin khotbah saya ini di YouTube. Salam, Ibu Rosa. Salam sadar. Murtad juga nih. Halo, Bu. Mic-nya dibuka, Bu. Sorry. Nah, dengerin si itu udah buka Bu. Oke, udah dibuka Pak, tapi kok oke, salam sadar. Shalom. Salam sadar. Shalom. Iya, salam sadar buat Kalimantan Selatan ini lawatannya. Iya, Kalimantan Selatan Banjarmasin masih langka lagi nih Pak. Masih langka lagi untuk mengenal Tuhan Yesus ini mereka-mereka nih, tapi ya puji Tuhan lah karena penginjilan Bapak Muhammad Kaceh kadang saya buat status ayat-ayat yang Pak Kaceh berikan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis, biar banyak kok orang-orang Muslim teman-teman saya yang melihat begitu, tapi cuma sekadar melihat. Tetapi ada juga yang seperti apa ya, mungkin seperti menyangkal begitu. Menyangkal artinya ya lucu juga Pak Kaceh. Lucu juga mereka menyangkal, tetapi terlihatlah kalau kita sudah di dalam nama Tuhan Yesus itu kalimat-kalimat detail mereka itu kayaknya lucu banget gitu loh Pak Kacil. Lucunya mereka apa ya, kalau saya balik tanya begitu, katanya harus dong Al-Quran itu harus dengan hadis kata mereka, nggak bisa dipisahkan. Oh begitu ya, kalau oke lah. Saya bilang kalau kamu masih menjunjung tinggi hadis, baik, lebih mungkin lebih mengerikan lagi kalau saya bilang hadis, kamu nanti dibilang saya menista begitu, karena kamu kan bilang hadis nih. Coba kamu lihat kalau di hadis ya, kalau kamu lihat hadis-hadis aja mungkin ada saya share di ini Pak Kaceh, mungkin saya lupa bisa membacakannya, ada di WA itu saya share. Bahwa dari Anas radhiyallahu an kalau nggak salah itu, tapi ada saya share kok di WA Pak Kaceh itu, kalau saya mungkin bisa ditampilkan Pak Kaceh.
Boleh. Nanti jangan-jangan iya kalau bisa ditampilkan, terima kasih. Kalau enggak ya mungkin saya karena ada di HP ini Pak, jadi saya nggak bisa buka-buka gitu. Anas Ada saya nomor 162 ya. Iya betul 162. Coba Pak Aceh bacakan tuh, ngeri kan Pak Aceh, ngeri. Nah lebih mengerikan kalau saya buka hadis, saya bilang kepada ya mungkin saudara saya yang teman-teman lah barangkali yang di teman-teman WA saya, apalagi coba bacakan Pak Aceh, silahkan Pak Aceh. Jadi ya biar yang teman-teman yang lain 162 dari Anas RA katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di mana tempat bapakku?" Jawab Nabi SAW, "Di neraka." Ngeri kan. Ketika orang itu lalu, Nabi SAW memanggilnya kembali seraya bersabda, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka." Loh, iya kan? 162. Itu Nabi Muhammad sendiri kan yang bilang begitu kan Pak Aceh kan? Bukan kita kan? Bukan kita. Nah, ya itulah salah satu yang saya bagikan kepada mereka. Setelah itu, apalagi mengenai wanita, saya bilang mengenai wanita, wah jelas-jelas kita mungkin kalau mungkin ya dari wanita itu mengenai bahwa Nabi itu Nabi junjungan kita, ya taruhlah saya kan mantan Muslim, saya bilang begitu kan, karena saya ini terberkati oleh penginjilan Bapak Muhammad Aceh sekitar ya tahun lalu ya Pak Aceh ya. Udah berapa bulan sampai sekarang? Ada setahun belum? Puji Tuhan, iya sekitar 7 bulan Pak Aceh, nggak terasa ya Pak Aceh ya. 7 bulan, iya dibaptis itu 7 bulan, tapi saya melihat penginjilan Pak Aceh ya sebelum itu, iya yang dulu kan mungkin kalau saya nostalgia ngenang-ngenang ingatnya dulu bagaimana saya melihat itu mengenai membongkar kitab kuningnya dari Bapak Muhammad Aceh itu. Wah, itu mungkin saya jadi Pak Aceh semacam momen perjuangan saya dulu untuk bisa saya bergumul kan, nggak segampang itulah saya melepaskan kemusliman saya barangkali dengan saya merasa kuat semakin sehari saya melihat kok banyak sekali ya ayat-ayat dari Quran yang merujuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu kan Yesus, ya kan Pak Aceh Yesus, ya artinya Pak Aceh dulu bilang kalau bahasa Arab itu katanya pakai istilah pisang itu mos, kata Pak Aceh ke mos kan, kalau Inggrisnya itu banana. Nah itu kan sederhana sekali Pak Aceh, tapi saya merasa saya memahaminya Pak Aceh. Saya kan waktu itu masih Muslim, masih pakai kerudung, masih pakai ya boleh dibilang saya juga kadang-kadang suka pakai cadar begitu ya, gaya-gaya budaya Arab lah Pak Aceh. Tapi sekarang saya sudah menerima Tuhan Yesus. Iya bertobat. Kok lucu, jadi lucu juga. Bukan saya mengejek mereka yang punya cadar, saudara-saudara saya kan masih ada yang pakai cadar begitu. Saya juga lucu Pak Aceh. Kok ada nggak ayatnya di Quran? Kalau kita tanya ya kepada mereka itu, ada nggak ayatnya di Quran kita bisa masuk surga dengan memakai cadar begitu? Ada nggak dengan jasmani kita yang atribut kita bagaimana begitu? Dengan telapak tangan yang nggak terlihat oleh orang, cuma mata aja. Bukan saya kan bertanya, wajar kan kalau saya bertanya ada nggak? Saya rasa nggak ada mungkin Pak Aceh di Quran ya. Nggak disuruh orang Muslim seperti itu begitu. Dan lagi ini Pak Aceh yang mengerikan buat wanita-wanita ini perlu tahu Pak Aceh, wanita-wanita yang cinta buta terhadap ini bahwa ada mengenai Nabi Muhammad yang menyuruh itu ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad itu menyuruh anak buahnya, artinya itu sahabat-sahabat Rasul ya yang waktu mungkin dalam keadaan perang begitu, dan mereka menyuruh anak buahnya untuk memperkosa loh. Dengar ini ada nih ayatnya. Saya selalu suka mencari fakta Pak Aceh. Setelah taruhlah saya ini kan anak rohaninya Bapak Muhammad Aceh, teman-teman di YouTube. Saya ini anak rohani Bapak Aceh. Ini saya terbukti loh. Dengerin mungkin orang-orang yang masih mengejek Pak Aceh barangkali ini segala macam banyak lah, biarlah, tapi saya bukti bahwa saya ini memang benar-benar bertobat karena panggilan Bapak Muhammad Aceh.
dan Iya, saya iya, menyampaikan iya. juga Terima kepada kasih. orang. Iya. Nah, begitu loh Pak Aceh. Ini Pak Aceh, sedikit lagi Muhammad itu memperkosa perempuan yang diperbudak. Nih Abu Daud 2150 Al-Qur'an 4 ayat 24 itu mungkin ngeri saya nggak cuma ada data itu aja. Kalau nggak mungkin Abu Daud berapa? 2150 2002.150 2150 22 150 ya. bukan duanya 2150 Pak Aceh. Oh, 2150 Abu Daud 2150 ya. ya Al-Qur'an 4 ayat 24. Itu Abu Daud. iya barangkali Sunan Abu iya kalau Daud. bisa ditampilkan begitu ini cuma saya hanya 2150 ya. 50. 2150 ya. Iya, 2150. Quran 4 ayat 24. Nah, ini lagi loading. Mudah-mudahan bisa dibuka Nah, ya, 251. supaya teman-teman yang ya para wanita lah mungkin ibu-ibu barangkali melihat loh kok begitu ya. Nah, seperti saya juga kok begitu ya. Saya kok ngeri mendengar kok Nabi Junjungan kok begitu banget gitu. Kok macam-macam sebenarnya. Macam-macam sih ayatnya Pak Aceh ya, tapi inilah dulu sedikit hari ini. Sunan Abu Daud 2150 yang berbunyi gimana? Ini katanya ringkasnya Muhammad mendorong anak buahnya untuk memperkosa perempuan yang diperbudak. Ntar dulu mana ya? Beliau bersabda, kejelekan yang ada pada seorang adalah kebakilan. Oh, bakil. Oh, gitu. Iya, kalau di ayat ini, kalau saya dapat ini bocoran ini Pak, saya juga screenshot dari YouTube juga, tapi ayat yang YouTube, ya? benar-benar, iya saya screenshot, jadi biar buat Mana data nomornya? lah, buat data ya. Abu Dawud 2.2150 Al-Quran 4, kalau enggak dibuka Al-Quran 4 ayat 24 aja Pak Aceh, karena di situ kayaknya satu garis. Al-Quran 4 ayat 24 ya? Ayat 24, iya. Karena di situ Anissa. tertulisnya seperti itu, iya. Ya kalau mungkin saya bisa sambil Pak Aceh cari-cari. Jadi ya kalau saya pikir orang-orang yang sebenarnya udah memang bebal ya Diharapkan Pak juga Aceh kamu ya. menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan, oh iya, tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian. Itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Begitu. Jadi kalau sudah direlakan, diperlakukan seperti itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu dia. Iya, emang ada yang direlakan tanpa dinikah. Iya, seperti ini, mohon maaf ya, seperti mungkin banyak loh di kampung saya Pak Aceh ini, mohon maaf sekali, bukan saya ini cuma untuk niat saya sih baik, bukan untuk menghina. Artinya menyadarkan saja saudara-saudara saya yang di kampung yang kadang-kadang berduyun-duyun ingin TKW ke Arab gitu, iya. Dan ujuk-ujuk ya mereka pulang itu kok anaknya seperti Arab
botak begitu loh Pak Aceh. Karena Oh, kok beda gitu. sama emaknya, kok hidungnya mancung, kok bulu matanya lentik, wah bukan seperti kita orang pribumi begitu. Nah itu kan mungkin ya bukan saya untuk barangkali, dan ada juga mereka yang disetrika badannya, ada dianiaya. Iya, disiram air panas. Begitu. Nah, itu kan jadi kita buka lah. Makanya Gus Dur bilang kan nggak ada lagi orang-orang TKW yang waktu zaman Gus Dur dahulu kan nggak ada lagi, nggak diperbolehkan TKW, kita jadi babu di sana begitu. Iya, Sementara benar. alam kita Indonesia kan sudah kaya begitu Pak Aceh, kenapa nggak kita gali di dalam kita sendiri, itu aja. Oke, Sekian dulu. baik. Terima kasih. Iya, saya juga terima Luar biasa. kasih udah Ini dinaikkan sambut ke Pak sini. Mek. Ya, Pak Mek. Milenius, silakan Pak Mek. Ya, Salam, halo, sadar, Pak Mek. selamat siang, salam kebenaran, Pak Aceh. Iya, salam Halo, kedengeran ya? kebenaran Pak Mek. Iya, Ya, Pak Mek. Aceh. Oh. Oke. Yang Bu Rosa tuh boleh juga tuh. Kalau diizinkan saya bisa jawab tuh pertanyaan-pertanyaannya. Ya, sudah aja tanggapi silakan. Ya, misalkan yang mana nih, Bu Rosa tadi tentang apa? Tentang Tadi TKW berusaha diperkosa. misalkan Boleh. Bukan, tentang bukan. An-Nisa ayat 24 ya. Iya, itu yang Ya. membantu. Salam, Bapak hamba-hambanya atau bagaimana nih Pak, saya mohon Saya maaf. Muslim, Bu. Orang Islam Oh nih, iya, Pak. oh iya Pak. Islam. Begini Baik, begini ya. Bapak ya. Ya assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Bu Pak. Rosa. Iya, terima kasih udah dijawab Pak ya. Begini Pak, saya ini bingung juga Pak. Begini ya Pak ya. Mungkin kalau yang saya bagikan tadi yang ini apa yang tadi, apa saya boleh satu ayat aja tanya sama Bapak begitu. Boleh, boleh yang mana aja boleh. Yang tadi juga boleh, yang 24 ayat 4 Oh. ayat 24 tentang dibilang Nabi Muhammad suruh memperkosa itu yang mana nih? Maksudnya yang An-Nisa ayat 24 atau yang mana? Begini aja Pak, kalau yang itu mungkin perlu ini aja dulu yang menjadi ganjalan buat saya begini Pak. Surat 3 Ali Imran, surat 3 Ali Imran ayat 3, dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab. Nah, dalam Quran kepadamu Baik. dengan sebenarnya membenarkan kitab yang Baik. telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, bagaimana penjelasan Bapak ya? Itu ayatnya sangat jelas sekali Bu. Yang ditanya apanya? Surat 3 Saya Ali bacakan ya, Imran. artinya ya, dia Iya. Al-Quran, dia yaitu Allah SWT menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran ya kepadamu, kepada Nabi Muhammad dengan sebenarnya, dengan hak ya, artinya dengan sebenarnya, yang membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Apa itu? Ada Zabur, ada Taurat dan Injil, ya kan? Dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang Ibu tanyakan apa ini? Begini Pak ya, kenapa di situ Alkitab dalam kurung Quran Pak? Kenapa dalam kurung itu loh Pak? Kalau saya melihat di terjemahannya itu dalam kurung Qurannya itu bukan tulisan asli, maksudnya bukan dalam kurung begitu. Bukan original teks. Iya, bukan original teks begitu. Jadi kenapa harus disisipkan Quran begitu Pak? Al-Quran semua menyebutkan tentang tentang kitab samawi ya, dari mulai Zabur, Taurat, Injil, termasuk juga Al-Quran, itu disebutkan dengan kata Alkitab sebagiannya ya, sebagiannya itu disebutkan dengan nama Alkitab juga. Contoh ya, banyak sekali ya. Contoh misalkan makanya dibilang ahlul kitab pun kan itu menunjuk kepada kepada orang Nasrani dan orang Yahudi ya. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 53, ini misalkan tentang kitab yang diturunkan kepada Musa, kan kita tahu kitabnya apa? Taurat ya. Boleh Pak Aceh kalau mau bukakan juga boleh. Misalkan ya, saya bacakan. Wa id ataina Musal kitab, dan sesungguhnya, dan ingatlah ketika kami ya memberikan kepada Musa kitab. Nah, di sini dalam kurung Taurat, Bu. Ya, kalau nggak percaya boleh Pak Aceh boleh tunjukkan ya. Wal Furqan.
ya, dan keterangan ada yang membedakan, maksudnya kitab Tauratnya Nabi Musa ini sebagai pembeda antara kebenaran dan kesalahan atau kejelekan, ya. La'allakum tahtadun, akan menjadi ini. Kemudian termasuk juga misalkan Nabi Isa Injil itu disebut Alkitab juga, ya kan? Bisa Ibu baca surat Al-Imran misalkan, wa ataniyal kitab an inni abdullahi wa ataniyal kitab. Betul nggak, Bu? Ya, aku ini adalah hamba Allah dan aku juga diberikan Alkitab. Betul ya? Ya, kalau saya jadi supaya memang bahasa artinya dalam bahasa Arab ya, itu Ya, Pak Kaceh makanya. mungkin yang saya lebih begini Pak. Kalau Pak Kaceh, Bu, Ibu, kalau menurut saya Ibu sudah terpedaya dengan Pak Kaceh. Pak Kaceh ini saya bisa jamin ya 100% lah. Sebentar, Itu Pak. Ya, tabunnya sebentar, nggak bisa baca, Bu. Nggak bisa Sebentar, baca Pak. dia. Orang baca Kita Al-Quran saya aja langsung- belepotan. saya langsung ringkas saja Pak, nggak usah kita pakai apa yang maksudnya bukan saya karena saya seiman dengan Pak Kaceh lalu Bapak enggak. Begini aja, saya mengambil Enggak, saya kan poin aja, perhatiin Pak. Pak Kaceh, Bu. Mm-mm. Iya betul, tetapi Ya. saya poin aja, saya kan Baik, cuma silakan, hanya silakan, silakan. hamba Tuhan yang mungkin dibilang kalau di Islam itu ya sederhana sekali, nggak orang pesantren begitu, hanya ibu-ibu biasa, ya artinya begini aja Pak, sederhana aja Pak ya. Kalau di kata Bapak tadi Taurat ya Pak ya, Taurat artinya diturunkan kepada Nabi Musa ya, kalau di Islam kan Nabi Musa. Nah Betul. sekarang artinya hukum Taurat itu Bapak taunya 10 hukum Taurat, 10 Commandment ya Pak ya, 10 Commandment 10 hukum Bu, Taurat. saya langsung potong aja, Bu. Yang Ibu Ya. maksud itu sering ditanyakan tentang hukum Taurat, ya. Ya sebentar Pak, Bu, saya belum selesai paham, bicara Pak. Pak. Saya udah paham maksud dan tujuan Iya. Ibu kemana, ya. Iya, tapi Intinya kan saya langsung bukan bisa Tuhan, Bapak tahu jawab. hati saya. Belum Pak tentu, Mak, Pak. entar dulu, Oke, Bu, entar dulu. sebentar. Pak Mak, Sebentar. Pak Mak, entar dulu Pak, Sebentar. Pak Kaceh. Oke. Ya. Itu Bu Rosa lagi bicara, didengarkan dulu Pak Mak. Udah selesai baru Pak Mak, paham nggak Pak Mak? Itu diskusi yang baik. Maaf Pak Kaceh, Iya, maaf Pak saya- Kaceh, salam sadar Iya, Pak Kaceh dan salam Pancasila. Oke, Iya, sambung sedikit dulu, aja Pak. lagi saya. Pak. Saya mungkin Iya, belum pernah ya. sadar. Oke. Saya belum pernah ikut apa ya dibilang berdebat begitu, tapi sedikit dah kalau saya boleh begitu, karena saya hanya memang orang yang hamba Tuhan, mungkin dibilang nggak pintar lah, tapi kan saya bertanya begini aja Pak, sederhana aja pertanyaan saya kepada Bapak. Kalau di hukum Taurat itu kan katanya ada 6.013 butir ya, pasal-pasalnya itu hukum Taurat, dan nggak ada katanya satupun orang nabi-nabi, rabi-rabi yang bisa memenuhi hukum Taurat. Nah kalau saya tanya mungkin yang hanya bisa kalau menurut iman Kristus, Yesus, artinya Yesus lah yang di kayu salib yang bisa menebus itu 10 Commandment itu, dia bukan menggagalkan. Nah itu udah kami imani Pak. Dan saya bertanya kalau di Muslim ya, mungkin apakah Nabi Muhammad itu bisa menjamin melaksanakan 10 perintah hukum Taurat atau 613 butir itu Pak? Apakah Nabi Muhammad bisa? Nah itu aja, apakah Nabi Muhammad bisa? Itu aja. Selain Yesus itu apa mungkin Nabi Muhammad barangkali, atau mungkin Bapak mungkin tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa apalah, bersih sekali gitu, suci. Cuma itu aja pertanyaan saya Pak. Saya cuma Oke, tanya Bu. itu. Saya iya. Bentar, Bu. Terima kasih. Jadi Iya. gini, kalau orang belum mengenal Tuhan, kita berbicara soal Tuhan nggak nyambung, Bu. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka itu akan muter-muter kemana-mana. Ya, muternya dari bacaan, dari nama, terus diteliti dari situ. Karena memang firman Tuhan itu hanya dimengerti oleh orang yang dipilih Tuhan, Bu Rosa. Jadi kalau orang yang tidak dipilih Tuhan, dia akan menjawabnya pasti muter-muter dan modalnya ngeyel. Contoh, si Rahmana Raja. Kalau berdebat itu, orang lain tidak beri kesempatan untuk berbicara. Jadi dipotong-potong terus. Nah itulah orang yang tidak memahami cara diskusi. Nah seperti itu, maunya menang sendiri. Sementara publik pendengar itu punya penilaian untuk kita, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, karena di dalam Islam itu hanya bisa ngutak-ngutik huruf Arab, huruf tanda baca panjang pendek itu yang diutak-utik. Artinya pada nggak ngerti mereka. Makanya sering kedodoran ketika ditanya ayat oleh Muhammad Kaceh larinya kemana-mana begitu.
Ya sama, mungkin Pak Mek juga seperti itu. Jadi hanya bisanya baca, mengertinya kagak. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak akan dimengerti oleh orang yang tidak dibukakan hatinya oleh Tuhan. Tidak semudah itu. Makanya mereka membuat hadis dan fikih itu karena untuk menggantikan firman Tuhan. Mereka mengaku hadis dan fikih ini dari Tuhan. Nah itulah kekeliruannya. Makanya sekarang dibongkar sama Kece. Jadi kalau ingin mengerti firman Tuhan, harus mengenal dulu Tuhannya. Awaludin bimarifatullah. Awalnya beragama itu harus mengenal Allah dulu. Jangan belum mengenal Allah, mengaku-ngaku menyembah Allah. Nah itu. Jadi pembohongan akibatnya. Oke, silakan Pak Mek, tanggapi. Terima kasih Pak Kaceh sudah dibukain di mic-nya. Sebelum jawab yang Bu Rosa nih saya tambahin sedikit ya yang tadi yang dibilang apakah betul Al-Quran disebutkan Al-Quran, tidak Alkitab saja ya. Tadi kan literaturnya memang kebanyakan Al-Quran menyebutnya Alkitab untuk kitab-kitab samawi, tapi khusus untuk Al-Quran disebutkan dalam surat 2 Al-Baqarah, langsung disebutkannya Al-Quran ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran juga sebagai penjelas dari ayat-ayat yang lainnya. Artinya ayat 1 menjelaskan dengan ayat yang lain ya Bu Rosa ya. Jadi biar nggak nanggung jawaban saya, Bu Rosa biar lebih tenang. Oke, untuk menjawab Bu Rosa, saya menjawabnya seperti ini Bu ya. Saya menjawabnya bahwa saya terus terang tidak tahu 10 atau 12 hukum Taurat yang sering dipertanyakan. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya ya, dan tidak mewajibkan kita mengikuti syariat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya ya. Jadi saya tegaskan tidak wajib mengikuti. Jadi Al-Quran hanya menyuruh ya umat Islam untuk mengimani bahwa ada kitab-kitab sebelumnya ya, seperti itu. Tapi justru Al-Quran menjelaskan bahwa satu, nabi-nabi sebelumnya itu dalam hal ibadahnya sama persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa diantaranya kebanyakan para nabi sebelumnya lakukan? Sholat dan zakat diantaranya, termasuk juga puasa. Ya, saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Yang kedua, bahwa nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa itu semua juga disebut dengan muslimun atau orang-orang Islam. Ada terkadang disebut Islam, ada terkadang disebut aslama, ada juga termasuk dibilangnya muslimun. Atau secara keseluruhan maknanya adalah mereka sama seperti Nabi Muhammad berserah diri kepada Allah. Itu sementara Bu jawabannya. Kalau saya perlu sebutkan ayat-ayatnya, saya bisa sebutkan Pak. Oke Pak Mek, kalau memang kitab-kitab terdahulu tidak boleh diikuti, lalu pertanyaan saya ke Pak Mek, siapa yang mengajari sunat kepada Muhammad? Bukankah sunat itu diajarkannya oleh Tuhan kepada Ibrahim, bukan kepada Muhammad? Bahkan Muhammad sendiri tidak ada ayatnya di hadis maupun Quran bahwa Muhammad disunat. Nah itu gimana? Pak Kaceh sekarang sebelum saya jawab, coba Pak Kaceh tunjukkan dulu bahwa sunat itu dari nabi-nabi sebelumnya, sebelum saya jawab dengan Al-Quran. Salah Pak Mak salah ngomongnya Ibrahim Pak Kaceh ngomong Ibrahim ya, bukan nabi-nabi sebelumnya. Anda jangan main asal ngomong itu kalau ya. Gitu saya Ibrahim kalau dia ngomong Pak seperti Kaceh. itu saya salah dengar. Oke, Pak Kasih santai aja ya, tenang aja, cool ya. Coba Pak Kaceh, kalau misalkan bukan. Saya orangnya emang gini nadanya, emang gini. Cuma nadanya menekan tuh, Pak. jangan ubah perkataan Pak Kaceh menurut pemikiran Anda. Anda paham? Ya, Paham atau enggak bahasa Indonesia? Memang kadang-kadang mereka sering mempolitisir bahasa kata-kata karena mereka bermainnya di kata-kata. Makanya umat Islam itu hanya diwajibkan baca Quran, mahorijul huruf, panjang pendek, cuma bermainnya di situ, bukan di arti, bukan di perkataan yang sama.
Makanya banyak umat Islam yang bingung dengan dalilnya sendiri. Makanya mereka membuatlah hadis. Ketika ditanya hadis, siapa yang membawa hadis? Nabinya siapa? Muhammad. Lalu Quran siapa? Bingung juga dia. Nah, di sini akan mentok kalau ditanya dalil. Mereka mengatakan, "Wow, Aceh goblok." Cuma bisa gitu doang. Dia umat Islam itu hanya bermain di kata-kata, bermain di huruf. Itu aja puter-puter. Makanya hati-hati berbicara dengan mereka karena Kak Aceh, mereka maaf, Kak ini Aceh. sering memutar-balik. Buka Kejadian 17 itu Abraham dan Allah buat perjanjian tentang sunat. Itu ada Kejadian 17. Iya. Nanti Pak Aceh lanjut, Pak. Lanjut. Keluaran 20 ayat 17 apa ini? Jangan mengingini. Itu kan 10 perintah Allah. Itu kan Muhammad Iya. melanggar yang itu, Pak Aceh. Nanti aja itu Jangan nanti yang mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, Ah. atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Nah, ini pengajaran Keluaran 20 ayat 17 itu sangat itu baik sekali. Alhamdulillah. Beda dengan Al-Qur'an, dengan hadis. Kalau hadis itu mengajarkan bahwa orang pencuri berzina masuk surga, itu dari hadis tuh. Ya. Alhamdulillah Pak Dengan Kasih, Alkitab. Pak Kasih siapa? Pak Tetap Setia bisa membantu. Padahal saya tadi lagi ngetes Pak Kasih sih. Biasanya, mohon maaf Pak Kasih suka lupa juga, gitu kan? Saya tahu sih memang. Santai Karena aja Pak saya Kasih ya. tahu Oke ya. rumusnya Oke. orang Islam ini suka framing. Udah, bentar dulu Pak Aceh. Saya Pertanyaan lagi- Pak Aceh lagi- belum dia jawab Pak Aceh. Bentar dulu Pak lagi Ahmad. ngetes Pak dulu Aceh Pak tadi Aceh lagi saya nanya. ya. Bentar dulu, Lanjut, Bapak lanjut. jangan ngetes. Pak Aceh kan tadi nanya di mana Muhammad disunat Pak. Ayatnya mana Pak? Pak Aceh udah jelaskan tadi Kejadian 17, perjanjian Abraham dan Elohim tentang sunat dan keturunannya Pak. Nah, sekarang Bapak tunjukkan di mana ayat Muhammad disunat, di Quran atau di hadis. Silakan Pak. Itu pertanyaan Pak Aceh Baik. tadi. Saya belum nanya, Itu pertanyaan Pak Aceh, bukan pertanyaan saya. Siap Pak Kasih, Pak Tetap Setia. Kita biasa ini kok, kita aja tiktokan. Siap ya. Ini jawabannya ada di surat Rum, ya, surat 30 ayat 30. Ya, ntar saya jelaskan maknanya. Pakim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini satu, mengenai dijelaskan tentang fitrah. Nah, saya yakin 100% Pak Tetap Setia sudah tahu hadis yang menuju kepada fitratullah, karena sudah dibahas di channel yang lain ya. Apa itu? Di dalam satu hadis dijelaskan bahwa ada fitrah manusia. Bapak, pertanyaan Pak Aceh Bapak belum jawab di mana ayat Muhammad disunat Pak, di hadis atau di Quran. Itu pertanyaan Pak Aceh, bukan pertanyaan saya Pak. Bapak tahu gak pertanyaan Pak Aceh? Coba Pak Aceh ulang Pak Aceh. Ya, Ditanya. Bapak keburu potong Pengajaran Pak. sunat. Pak, Iya, Pak. karena Jadi Pak gini, Tetap jangan lari ke tempat lain, Pak Mek. Jadi kalau berbicara ditanya sunat, Anda harus menjawab proses sunat. Di mana ayatnya bahwa Muhammad disunat. Tentu Pak Mek ini jawabannya harus menunjukkan sebuah ayat yang menyatakan bahwa Muhammad disunat. Itu loh Pak Mek. Jangan lari-lari kemana, harus menghadap ke Ka'bah, menghadap kemana. Itu tidak penting, itu tidak menjawab pertanyaan. Begitu Pak Mek. Jadi kalau ditanya sunat, proses sunat yang harus Bapak jawab. Begitu. Oke. Silakan Pak Mek. Nah, ya, Pak, sementara Pak Ya, sebentar. Budiman Halo. izin ke bawah dulu biar yang ini diskusi yang di atas. baik, Pak baik. Pak Pak Mas Ireng, Aceh. Pak izin Aceh. dulu Pak Ibu Rosa sementara standby dulu di bawah. Nah ini saya sambut dulu Pak Mula jadi Nalok Balon. Silakan, apa tanggapan apa namanya, Muslim apa Kristen Pak Mulia? Saya Kristen. Oh Kristen, oke.
Sekarang Pak tetap setia dulu, silakan diskusi dengan Pak Mek. Ya, 10 menit. Paling Ya, lama. tadi Pak Aceh yang tentang sunat kan kita udah pakai Belum Alkitab. kejawab. Oke. Iya, kita kan Belum ada kejawab. Silakan, itu silakan, kejadian Pak Mek. 17. Ya, Pak Kejadian Aceh. 17. Oke, Pak Aceh, ya saya jawab nih. Tetap setia diam dong ya, maaf ya, saya agak kasar sedikit bilang diam. Saya sama Pak Aceh lebih tua soalnya saya hormati banget beliau. Ya, ini tadi saya bilang kan di ayat ini menjelaskan tentang fitratullah, fitrah Allah. Ya, kan mungkin semua tahu lah bahwa Al-Quran itu menjelaskan secara global. Apa yang dimaksud fitrah Allah? Itu dijelaskan dalam HR Bukhari, ya, tentang fitrah-fitrah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, ya kan? Apa aja diantaranya? Nah, di sini yang pertama adalah hitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan atau istihdad, kemudian memotong kumis dan merapikannya, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Ya, itu ada 5 fitrah yang Nabi Muhammad ajarkan. Pertanyaan, apakah beliau mengerjakan? Nggak usah ditanya kalau menurut saya. Masa orang menyuruh tidak menjalankan? Kita aja bukan seorang nabi, malu ketika kita memerintahkan tidak menjalankan. Apalagi ada ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, besar kebencian Allah atau kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Nah, dia tidak mungkin Nabi Muhammad tidak melakukan. Jangan dulu melebar ke fitrah. Dalilnya mana, Pak? Dalilnya Muhammad Jadi, disunat mana? Kita dari tadi udah nunggu loh, Pak. Ayatnya Iya. fitrah. Anda malah membahas tentang fitrah. Jadi sunat dengan fitrah itu beda, gitu. Sementara orang lain kan nggak ngerti fitrah itu apa. Begitu, Pak Mek. Baik, Silakan. saya agak repot ya. Saya sih dengan berbagai macam channel ketika saya berdiskusi saya tidak pernah memaksakan. Ya, Bukan Tapi harus paling tidak memaksakan, saya- tapi harus menunjukkan gitu. Iya. Karena kita di sini mengedukasi penonton, Pak. Kita bukan Betul, diskusi betul. berdua. betul, Jadi betul. Anda harus Makanya menampilkan, yang gitu. saya tahu tentang dalil sunat itu adalah Al-Quran menyatakan di surat Ar-Rum ini menyatakan tentang fitrah Allah. Nah, ayat ini Apakah ditegaskan sunat dan dijelaskan. Apakah sunat itu yang disebut fitrah? Betul, ini Apa kan itu? saya bacakan ini hadisnya agak panjang nih, ya kan? Fitrah di yang ada dalam hadis Bukhari Muslim ada 5 macam Pak, fitrah, Pak, yaitu Pak, pertanyaan Bapak Pak Kasih Aceh dan katanya saya. diam Bentar dulu dulu, Pak. Nggak, Bapak kan tadi pertanyaan kita, di mana dalil Muhammad disunat, Pak. Itu doang. Kita minta. Bapak sih, Paham nggak? Bapak paham nggak pertanyaan kita? Saya pakai bahasa sederhana loh, Pak. Dalil di mana Tetap Muhammad disunat. Di Al-Quran atau di hadis itu doang pertanyaan kita dari tadi, Pak. Minta Dengerin, Pak, dalil dengerin Muhammad nih, Bapak. disunat, Pak. Bapak paham nggak bahasa kita, Pak? Ya udah terserah, segini aja kalau menurut saya simpel, Pak. Itu jawaban saya. Al-Quran yang menunjuk kepada hitan itu yaitu tentang kata fitrah. Kenapa? Karena di hadis menjelaskan tentang fitrah. Ada 5 fitrah. Di antaranya adalah sunat. Itu adalah dalil kewajiban kita bersunat. Bapak kalau misalkan tidak percaya dan nggak mau dengan dalil itu nggak apa-apa, saya tidak paksakan. Dan saya juga Bukan tidak itu, Pak. tidak Pertanyaan menambahkan. saya, Pak. Pertanyaan saya, Muhammad disunat mana dalilnya, Pak? Itu doang dari tadi. Kita nggak minta Ya, yang ini aneh-aneh, dalilnya, Pak. Pak. Mana tulisannya Muhammad disunat, Pak? Ya Allah. Teksnya ada nggak, Pak? Teksnya sesuai Quran sama hadis. Sesuai ditulis Pak. Muhammad disunat di usia berapa? Kayak di itu Injil. Lukas ayat berapa dijelaskan kalau di Yesus Al-Quran disunat. itu Di tidak- Kejadian 17 dijelaskan Abraham dan Allah membuat perjanjian dan turunannya dengan cara disunat. Itu perjanjian Abraham dan turunannya. Bapak paham nggak? Kayak Turunan, itu, Pak. bukan turunan. Emang saya orangnya cadel, Pak. Nggak apa-apa, saya sih nggak masalah. Saya ada kekurangan, saya Berarti turunan hargai aja. turunan Nabi Musa Udah. ya. Oke, udah Bapak jangan Gini. alihkan topik ya. Maaf Pak Aceh, saya Pak Aceh. Gini, sebentar. Aneh orang Islam ini, kalau orang yang cedal, yang gagu, ini nggak bisa ibadah karena harus fase seperti bahasa Arab.
Nah inilah kekeliruan yang disebarkan oleh umat Islam. Jadi orang gagu, orang bisu, orang cedal nggak bisa ibadah kepada Tuhan. Sehingga harus fasih persis bahasa Arab. Nah inilah yang merusak citra bangsa Indonesia ini. Semacam Pamek ini. Yang mudah-mudahan si Pamek dengan seringnya diskusi jadi nyadar gitu. Jujur Muhammad memang tidak ada ayatnya Muhammad disunat. Jadi nggak perlu dipertanyakan karena tidak mungkin bisa jawab ya Pak tetap setia. Muhammad ini tidak ada ayatnya disunat atau hadisnya tidak ada apalagi di Al-Quran. Namanya saja Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Cuma surat Muhammad memang ada. Tapi entah Muhammad yang mana, entah Muhammad Kaceh, entah Muhammad bin Sufyan, entah Muhammad bin Idris, karena nama Muhammad itu bejibun, banyak, ya. Tapi oke lah, itu mungkin karena pengetahuannya orang yang beragama Islam itu seperti itu, ya cukup tahu aja lah kita yang sudah percaya Yesus ya. Saya sambut dulu Pak Mulia, silakan Pak Mulia, nanti kemudian Pak